Oke, kembali lagi di Chris Jaya ya. Kali ini kita mau review motor listrik baru nih. Ini mereknya Smooth tipe Tempur. Nah, biasa sebut Smooth Tempur ya. Oke, review kali ini menurut pribadi ya, karena kebetulan saya juga nggak di-endorse dan ini saya beli sendiri, keputusan sendiri. Nah, kenapa saya memilih ini sebagai motor pengganti motor bensin? Oke, yuk lanjut aja. Dari model sih cukup oke ya. Kalau lihat dari depan semua lancip-lancip nih ya. Lampu keren, ini lampu utamanya. Kalau lihat sudah LED ya. Kemudian spakbor depan gede. Nah, cuman ya ini sayang, bannya kecil nih. Ukuran ban 90-70, ring 12 untuk depan dan belakang sama. Tapi kelebihannya ini sudah dilengkapi cakram depan, kemudian cakram belakang juga sudah dilengkapi cakram belakang juga ya. Lakukan samping, nah ini sih udah mirip motor-motor bensin ya, kayak sekelas Mio atau Beat. Nah, jadi cukup oke lah kalau buat dipakai jalan untuk ke kantor, ke rumah kantor atau ke rumah pasar. Oke, lanjut. Di samping kesannya lebar nih, terutama bagian belakang di lampu-lampu belakang. Lampunya gede banget, mantap banget ya. Aduh, ini belum dilepas nih plastiknya nih. Kita kotokin sekalian deh. Aduh. Nah, sudah dilengkapi juga kekinian dengan mata kucing di samping ya, belakang. Ini motor listriknya berkekuatan 1500 watt. Ya, jadi kalau motor listrik sudah ngomongnya bukan cc tapi wattnya si motornya. Oke. Nah, ini mereknya Smooth. Modelnya Tempur. Joknya lebar. Duduk sih lumayan enak nih. Empuk juga, bahan joknya empuk. Oke. Yuk, kelebihannya apalagi yang lain? Spion udah kekinian ya. Spionnya udah kekinian ya, lancip-lancip. Kita on. Displaynya keren, modern ya. Status baterai, jarak kilometer yang bisa ditempuh, mode baru ya. Ini ada parknya. Nah, kalau kita pencet bisa P, jalan ready buat safety. Klakson, nah, sennya bunyi. Oke, lampu dekat jauh. Kemudian ini juga kayak zaman motor dulu ya, ada off, lampu senja, lampu utama. Nah, lanjutnya apa lagi ya? Ini handle-nya besar ya, cukup oke juga nih. Coba ya, kita gas. Nah, nggak ada suara ya. Mantap, nggak ada suara. Nah, di sini kurangnya cuma speednya single speed aja ya, tinggal gas aja sama rem. Nggak ada pilihan speed 1, 2, 3 seperti motor listrik yang lain. Ya, namanya dengan harga yang kompetitif, ekonomis, sudah dapat motor listrik yang lumayan. Oke, lanjut. Apalagi nih? Oh, baterainya ada apa sih? Oh, kita lihat. Nah, ini kelebihan dari Smooth Tempur.
baterainya model swap, istilahnya bisa ditukar ganti. Jadi klaimnya motor listrik tanpa charging, karena begitu baterai tinggal dikit bisa langsung ditukar aja, tinggal cabut, kita bawa ke swap point, tukar baterai yang baru. Ini sih kelebihan yang paling sangat menonjol ya, karena kita nggak perlu ngecas baterai lagi nih. Nah ini bagasinya ya paling cuma muat dikit ya, karena udah kemakan baterai ini sendiri. Dan baterainya, nah ini dilengkapi dengan MCB juga untuk pengaman. Off, kita baru angkat baterainya. Nah, gampang banget nih, tinggal ngangkat doang. Tapi beratnya lumayan juga nih. Beratnya kurang lebih 12 kilo ya baterainya ya. Oke, selanjutnya kelebihan lain ya, ini sudah lengkapi cakram depan belakang. Oh ya, cakram belakangnya tadi mana ya? Ini dia cakram belakangnya. Ganti satu sama motornya. Shockbreaker 2 di belakang. Ini footstep, tinggal tekan, simple banget ya. Mau di sini juga bisa, mau tambahan di sini juga bisa. Ini standar tengahnya. Decknya lumayan tinggi ya kalau duduk. Nah ini kakinya cukup nekuk nih ya. Ini decknya terlalu tinggi kayaknya. Tapi ya nggak masalah juga sih. Oke. Kalau menurut data, dengan kapasitas baterai full, dia bisa menempuh jarak sampai 60 kilo. 50 sampai 60 kilo. Tergantung gaya ridingnya ya. Apakah di betot terus atau santai. Kalau santai mungkin bisa maksimal 60 kilo. Kemudian kemampuan kecepatannya ya maksimal menurut data teknisnya bisa sampai 60 km per jam maksimal. Untuk perkotaan 60 km per jam sih lumayan ya. Kemudian yaitu kelebihannya kita nggak perlu ngecas satu. Kemudian desain motor cukup oke. Lancip-lancip bersudut, banyak lancipnya ya. Ini yang paling depannya nih, oke banget. Warna birunya juga ini cakep nih. Tadinya saya kira birunya biru muda, ternyata birunya cukup oke nih, biru kekinian, mantap nih. Nah ini kebetulan karena plat nomor belum keluar, saya belum coba jalan jauh ya. Rencana emang ini mau buat gantiin ini nih, supaya nggak ngisi-ngisi bensin, nggak perlu servis, ganti oli dan lain-lain ya. Kalau ini sih paling servis, apa yang diservis? Ganti kampas rem doang paling, depan belakang ya. Selain itu nggak ada cas, nggak perlu. Tinggal datang ke swap point, tuker baterainya. Garansi motornya 2 tahun. Baterai seumur hidup. Mantap ya. Nah, tapi ada satu lagi nih, karena untuk menjalankan ini ternyata kita harus top up, namanya top up kilometer supaya motor bisa jalan. Nah itu mungkin biaya kilometernya untuk perawatan baterai ya, karena kan kita udah nggak perlu ngecas lagi nih, jadi kita tinggal bayar top up kilometernya. Harganya cukup ekonomis sebetulnya. Kemarin karena baru awal, saya langsung ambil yang 500 km. Itu cukup bayar 80.000 saja. Kalau yang 250, 45.000 kalau salah. Murah kan? Per kilometernya, waduh jauh banget kalau dibandingin sama motor bensin ya. Nah sekarang kalau lihat dari sini, tadi udah ngomong kelebihan ya. Kelebihannya banyak.
kekurangannya di mana nih? Kalau ngeliat ini sih kekurangannya di bannya nih. Bannya terlalu kecil ya, 90-70. Belakang kelihatan banget kalau kita lagi jalan, kita liatin kelihatan banget nih. Apa namanya? Cungkring lah, bodinya gede. Lihat bodinya gede, tapi bannya kecil. Udah gitu apa namanya? Cuma 90-70 ya. Mungkin kalau belakangnya 100 110 mungkin akan lebih berisi. Cuman mungkin juga pengaruh dengan kapasitas baterai dan motor juga ya. Karena kalau ban tebal kan pasti hambatannya akan lebih besar. Dengan ban ukuran segini mungkin lebih ekonomis lah. Ini mungkin udah dipikirin sih. Cuman kalau menurut saya itu salah satu kekurangannya. Kemudian apalagi swap point. Nah, kebetulan kalau saya tinggal di daerah BSD, kalau saya lihat yang terdekat itu ada di Nava Park, sama satu lagi di Karawaci, yang paling dekat ya. Tapi itu ya lumayan jauh juga. Makanya kemarin kebetulan ada namanya home charging. Nah, ini dia home chargingnya. Nah, kenapa saya tertarik? Kemarin kebetulan ada promo dari Tokopedia, sudah paket motor listrik berikut home charging. Fungsinya apa sih home charging ini? Nah, ini kalau misalkan teman-teman ambil ini terus swap pointnya jauh-jauh, nah butuh ini nih. Jadi kalau habis bisa dicas di rumah. Terus kemarin juga ada pertanyaan, apakah pengaruh dengan top up-nya, tetap harus top up nggak kilometernya? Tetap kilometer harus, karena kilometer itu untuk ya, untuk mungkin sih kayaknya itu untuk biaya maintenance swap point ya. Karena kan baterainya kita dapat garansi baterai full time, lifetime, seumur hidup. Jadi kalau baterai udah lemah tinggal tuker aja di swap point. Nah, si swap ini mungkin dia akan maintain si baterai. Kalau baterai udah healthy-nya berkurang, dia akan ganti yang baru di masing-masing swap point ya. Itu teknisnya lah. Kalau kita sebagai pengguna ya, kalau kita jauh dari swap point ya kita mesti punya home charging supaya bisa dicas di rumah. Mantap nih. Nggak terlalu berat sih, tapi cukup oke lah. Oke, ini sementara belum kita pakai ya karena belum jalan jauh juga. Oke, balik lagi. Itu pendapat saya mengenai motor listrik ini. Oke. Nah, gimana menurut rekan-rekan nih dengan modelnya? Kemarin juga saya baru dapat penawaran juga, ternyata sudah ada komunitasnya nih. Komunitas, ada grup di Facebook ya untuk semut tempur. Nanti saya join deh. Mungkin kalau ada kopdaran bisa ikutan nih, kopdar daerah mana ya. Oke. Sampai sini dulu video review untuk ini. Mungkin nanti berikutnya saya akan share pengalaman atau review penggunaan motor semut listrik, semut tempur ini di pemakaian sehari-hari ya. Untuk sekarang kita review secara motornya dulu, karena belum bisa pakai jauh juga nih motornya. Baru pakai untuk sekeliling dulu. Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe channel Chris Jaja.